Selamat datang di Rumpi Sehat, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan, dari cerita sehari-hari sampai apa kata penelitian. Untuk obrolan kita kali ini, ada satu topik yang lagi rame banget dibicarakan di mana-mana nih. Bahkan mungkin kamu juga sering lihat perdebatan ini di media sosial. Iya, soal program makan bergizi gratis di sekolah, kan? Betul banget. Kalau dipikir-pikir kan, konsepnya terdengar mulia banget ya. Pemerintah turun tangan mastiin nggak ada anak yang belajar dengan perut kosong. Tapi, kira-kira program kayak gini benar-benar efektif nggak sih buat bikin anak lebih sehat dan pinter? Nah, ini yang menarik. Banyak pemerintah di dunia percaya kalau makan gratis di sekolah itu bisa ningkatin kesehatan dan pembelajaran anak secara otomatis. Tapi, waktu kita bedah penelitian dari berbagai negara, ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Wah, masa sih? Mengejutkan gimana tuh? Kadang hasilnya di luar dugaan banget. Makanya, hari ini kita bakal bongkar tumpukan riset dari India, Tiongkok, dan negara-negara di Afrika. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan pas anak-anak beneran dikasih makan gratis di sekolah. Oke, ini bakal seru banget nih. Tapi sebelum bahas negaranya, aku tuh dari kemarin mikir, kalau ada program makan di sekolah, bukannya malah menyita waktu belajar di kelas ya? Maksudnya waktu buat siap-siap dan makannya gitu. Iya, kan lumayan tuh, kepotong buat bagiin makanan, antri, terus beres-beres. Bukannya waktu yang harusnya dipakai belajar matematika malah habis buat makan? Poin yang bagus banget. Dan ternyata pertanyaan yang sama juga dipikirin sama para peneliti. Ada sebuah tinjauan sistematis atau systematic review terhadap 9 penelitian di berbagai negara Afrika, kayak di Uganda, Senegal, dan Kenya. Oke, terus gimana hasilnya? Kita ambil satu studi spesifik di Kenya ya. Studi ini ngelibatin sekitar 360 anak SD. Mereka dibagi ke kelompok yang dapat makanan beda-beda. Semuanya dapat githeri, itu tuh makanan lokal sana. Tapi campurannya yang dibikin beda. Bedanya gimana? Ada yang dikasih githeri dicampur daging, ada yang dicampur susu, dan ada yang cuma githeri biasa. Kalau tebakanku sih, pasti yang dapat daging yang paling bagus hasilnya ya. Tepat banget, anak-anak yang makan githeri pakai daging ngalamin peningkatan nilai ujian yang paling drastis. Wah gila, ngaruh banget ya, berarti daging ke otak. Banget. Dan menjawab kekhawatiranmu soal waktu yang hilang tadi, ternyata mengatasi rasa lapar itu terbukti ningkatin konsentrasi secara drastis. Oh, jadi gitu. Iya, jadi waktu yang katanya hilang buat makan di kelas itu justru terbayar lunas sama kualitas belajar yang jauh lebih baik. Oh iya, ada studi lain juga di Burkina Faso. Gimana tuh studinya? Studi ini ngelibatin sekitar 4.200 siswa. Mereka membandingin program makan siang di sekolah sama program bawa pulang jatah makanan atau take home ration. Jatahnya dibawa pulang, menarik juga. Benar, dan keduanya berhasil ningkatin pendaftaran dan kehadiran, terutama banget buat anak perempuan. Kalau dipikir-pikir, berarti rasa lapar jangka pendek itu benar-benar mengganggu ya. Keren sih ini, dapat nutrisi, dapat juga rajinnya. Betul, tapi itu kan di Afrika. Kamu penasaran nggak sih apa jadinya kalau program ini diterapin di negara dengan populasi terbesar di dunia dengan skala yang luar biasa masif? Maksudnya, benar-benar buat jutaan orang gitu. Pasti pusing banget ngurusnya. Emang negara mana tuh? India. Mereka punya program makan sekolah terbesar di dunia. Namanya Midday Meal Scheme atau sekarang disebut PM Poshan. Targetnya menjangkau sekitar 118 juta siswa. 118 juta. Gila, itu ngurus panci sama berasnya di mana coba tiap hari? Pasti sukses besar dong kalau skalanya segitu. Nah, ada tinjauan sistematis yang ngelihat 31 studi selama 25 tahun soal program ini. Secara akademis, ini emang sukses besar. Kehadirannya pasti naik tajam kan? Iya, tingkat kehadiran, pendaftaran, dan anak yang bertahan di sekolah melonjak tajam. Angka putus sekolah menurun drastis. Terus plot twist-nya di mana nih? Kok nada bicaramu kayak ada tapinya? Tapinya ada di sisi gizi. Hasilnya ternyata campur aduk. Beberapa studi nggak nunjukin perbaikan tinggi atau berat badan yang signifikan sama sekali. Hah? Kok bisa gitu? Kan dikasih makan tiap hari. Bahkan nih, ada analisis yang bandingin anak sekolah negeri yang dapat makan gratis dari pemerintah sama anak sekolah swasta yang cuma bawa bekal dari rumah. Jangan bilang yang bawa bekal malah lebih sehat. Sayangnya iya, anak sekolah swasta justru punya status gizi yang lebih baik, tingkat stunting dan kurang gizinya lebih rendah. Loh, kok bisa program triliunan gratis kalah sama bekal rumah dari ibu? Realita lapangannya tuh keras. Ada kendala kualitas makanan, keterlambatan pasokan, sampai masalah kebersihan.
Dan ini yang paling parah, seringkali guru jadi terbebani tugas administratif buat ngebagiin makanan. Aduh, kasihan gurunya dong. Bener, jadi mereka malah nggak fokus ngajar. Skala yang masif ternyata memunculkan tantangan eksekusi yang luar biasa rumit. Iya, ya. Skala besar itu emang susah banget ngontrol kualitasnya. Niatnya mulia, prakteknya bikin pusing 7 keliling. Nah, tapi coba kita geser ke Tiongkok. Mereka punya pendekatan yang sedikit berbeda dan hasilnya sangat signifikan buat masa depan anak. Beda gimana tuh? Tahun 2011, Tiongkok ngeluncurin Nutrition Improvement Program atau NIP. Ini ditujukan buat 50 juta siswa pedesaan. Oke, 50 juta tetap gede tapi lumayan spesifik ke pedesaan ya. Betul, dan mereka mantau hasilnya pakai data China Family Panel Studies. Ini ngelibatin ribuan observasi selama bertahun-tahun. Terus temuannya apa? Cuma nilai yang naik? Nggak cuma nilai bahasa dan matematika yang naik signifikan, efek jangka panjangnya luar biasa banget. Tingkat pendaftaran ke sekolah menengah atas atau SMA naik sebesar 8,2%. Wah, 8,2% tuh gede banget loh buat ukuran mobilitas sosial. Apa sih yang bikin Tiongkok beda banget dari India tadi? Ada dua hal krusial. Pertama, mereka targetin kelompok yang paling rentan. Oh, jadi nggak semua dipukul rata? Enggak, program ini paling efektif dampaknya pada anak perempuan, anak usia lebih muda sekitar 6-9 tahun, dan keluarga berpenghasilan rendah. Masuk akal sih, tepat sasaran jadinya. Terus yang kedua apa? Intensitas subsidi. Waktu pemerintah naikin standar subsidi dari 3 yuan jadi 4 yuan per hari, nilai anak-anak makin meroket. Bentar, cuma naik 1 yuan. Kayaknya dikit banget ya. Kelihatannya aja dikit. Tapi 1 yuan tambahan itu bikin makanan mereka jadi jauh lebih bergizi. Mulai ada ikannya, telur, sama susu. Balik lagi ke pentingnya protein hewani, kayak studi di Kenya tadi ya. Tepat. Dan ada satu fakta manis lagi nih dari Tiongkok. Program ini tuh bukan cuma mengubah gizi fisik anak, tapi mengubah psikologi keluarga. Psikologi keluarga gimana maksudnya? Karena beban uang makan berkurang, keluarga jadi punya sisa uang kan? Nah, ekspektasi keluarga terhadap pendidikan anak jadi naik. Mereka mulai berinvestasi lebih pada pendidikan, kayak beli buku atau nyekolahin anak lebih tinggi. Wah, merinding sih dengar efek dominonya. Uang jajan sekolah bergeser jadi modal masa depan. Benar-benar investasi jangka panjang ya. Pastinya. Buat kamu yang lagi dengerin sambil ngerjain tugas atau lagi di jalan, kalau kita hubungin sama kehidupan sehari-hari atau konteks negara kayak Indonesia, kita jadi sadar ya, makan gratis itu bukan sekedar bagi-bagi nasi kotak. Bener banget. Dari Kenya kita belajar pentingnya protein hewani. Dari India, kita sadar kalau logistik, kebersihan dapur, dan kualitas makanan itu sangat rawan hancur kalau skalanya terlalu besar. Apalagi kalau sampai membebani jam ngajar guru. Dan dari Tiongkok kita belajar kalau subsidi yang dinaikkan sedikit saja asalkan tepat sasaran bisa mengubah nasib pendidikan anak hingga bangku SMA. Jadi ternyata niat baik memberi makan itu butuh strategi lapangan yang super matang ya. Supaya dampaknya benar-benar efektif. Bukan sekedar jadi magnet biar anak absen masuk kelas aja. Setuju. Dan sebelum kita tutup obrolan kita, ada satu pemikiran yang pengen aku lempar buat direnungkan. Boleh? Silakan. Kalau dipikir-pikir, jika makanan di sekolah bisa membentuk perkembangan otak seorang anak dan bahkan merubah kondisi keuangan keluarganya, bukankah seharusnya kita mulai melihat kantin sekolah bukan cuma sebagai tempat makan, tapi sebagai ruang kelas paling penting di sebuah negara? Kira-kira kalau kamu disuruh menyusun menu untuk sekolah di daerahmu, makanan lokal apa yang bakal kamu masukkan? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat ditutup. Buat kamu yang dengerin, coba deh pikirin makanan lokal sehat apa yang cocok buat anak-anak di sekitarmu. Oke deh, sepertinya cukup panjang dan seru banget obrolan kita kali ini. Makasih banyak yang udah nemenin kita nongkrong sambil belajar. Tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, dan pelihara terus rasa ingin tahumu. Sampai jumpa lagi.